Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, uji coba pagi kini. Karena nangka digantian itu senior. Bila senior, dulu waktu ambo beberapa kali ke Tanah Suci sebagai pembimbing bayi haji atau umrah terakhir 2022 kemarin. Beliau yang cok menggantian ambo di Dima. Jadi kalau senior menggantianan di mudo tidak masalah. Nampak lembar itu adalah adiknya menggantian mudanya itu susah. Kini kau mau menggantian beliau. Mudah-mudahan lai saraso sabaun kaji nak kamu sampaikan dengan apun Allah lalu. Dan kini mudah PPR. Kau kaji lai. Itu yang Allah. Tunan Allah. Yang Allah sesuai yang Allah. Oke. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir, dasar kaji kita dulu. Surah Al-Hijr. Surah yang ke-15. Al-Hijr surah yang ke-15. Ayat 94. Al-Hijr surah yang ke-15 94 halaman 267 di Quran biasa, tapi di Quran gadang entahlah. Alam itu tidak cocok alam apa Ji? Sama ya. Halaman 267 atau surat ke-15 surat Al-Hijr ayat 94, halaman 203 balik di Quran gadang. Halaman 203 balik di Quran gadang. Di Quran pojok Quran biasa halaman 267. Halaman 213 ayat 94 dan seterusnya. Labaswo 203 balik 213 ayat 94. Beko kita sambung yo judul kah? Tapi kita pangkai di situ dulu. Kan surah Al-Alaq ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainaka al-mustahzi'in alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Fasda'
maka sampaikanlah ya Muhammad secara terbuka dan terang-terangan, isda' bima tu'mar, segala apa yang tu'mar, engkau diperintah, wa a'rid, dan berpalinglah anil musyrikin, daripada orang-orang musyrik. Itu pahami ko dulu. Dulu sewaktu Nabi telah diangkat dan ditunjuk oleh Allah sebagai Rasul, yang pertama beliau terimakan Iqra saja, ayat 1 sampai ayat 5 di Gua Hira. Kemudian beliau, apa yang beliau terima, wahyu yang disampaikan Jibril, tidak beliau sampaikan terang-terangan. Bermula ke istri beliau, tukar dia beliau Ali bin Abi Talib, tukar sahabat beliau Abu Bakar dan seterusnya. Bisik-bisik. Selama 3 tahun bisik-bisik. Namanya dakwah rahsia, dakwah diam-diam. Belum berani beliau menyampaikan terang-terangan. Sebab kondisi ketika itu masyarakat jahiliyah jelas-jelas musyrik, menyembah berhala dan patung-patung. Setelah sekian lama turun perintah, fasda', aku ayatnya, fasda' ayat 94. Anan fasda', terang-terangan, terbuka. Fajhar bitablighi amri rabbika, terang-terangan, terbuka, menyampaikan apa yang diperintahkan kepadamu untuk disampaikan ya Muhammad. Fasda' bima tu'mar, tu'maru diperintah, disuruh. Jadi apa yang diperintahkan kepadamu ya Muhammad, isda', fasda', maka isda' itu tarang-tarang, jale-jale, jangan anduk-anduk, jangan sembunyi-sembunyi jual, terbuka. Itu nan fasda'. Berapa tahun Ustaz? 3 tahun. Setali nanti dengan surah Asy-Syu'ara, hendak kita buka. Wa andir ashiratakal aqrabin, dan beri peringatanlah ya Muhammad karib kerabat engkau yang terdekat. Dimulai dengan karib kerabat keluarga. Gitu. Lalu setelah turun perintahku, isda' tu terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi, jangan anduk-anduk, secara terbuka sampaian dakwah. Maka beliau naik ke Bukit Safa. Bagi kita nang kata nasuci, nalah kami silaram, barangkali tabayang Safa. Dulu Bukit Safa itu dipakai untuk menyampaikan pengumuman. Kalau ada yang penting-penting, yang perlu-perlu, naik kata. Seketika itu Ka'bah masih di tengah, di bawah Ka'bah itu masih lembah. Ke Safa itu betul-betul mendaki kata. Kok Ka'bah Safa sinan? Iya, Ka'bah Hajar Aswad, Safa di sini. Jadi beliau kira-kira 150 meteran dari sudut Hajar Aswad. Lalu beliau kasih pengumuman untuk berkumpul. Sia saja nak naik ke Safa, lalu menyorak main mau tanda adonan penting. Terus penting. Apalagi yang menyeru ke Muhammad, yang beliau ketika itu Al-Amin. Al-Amin. Intinya, tidak kita panjang-panjang,
beliau sampaikanlah perintah, mengajak kaum beliau untuk menyembah Allah, meninggalkan penyembahan kepada berhala-berhala. Nanti siapa yang tidak menyahut segala macam akan ada siksa dan azab nanti di akhirat. Mengaringkanlah tagak Abu Lahab paman beliau, Pak Wo beliau. Tabballaka ya Muhammad. Silaku engkau ya Muhammad. Binasa engkau Muhammad. Tabban laka. Alihada jama'atana. Apakah untuk ini engkau kumpulkan kami di sini? Abu Lahab tu Pak Wo Nabi, Pak Dang Nabi. Namanya Abdul Uzza, hamba patuang Uzza. Al-Quran enggan menyebutnya Abdul Uzza. Kalau disebut Abdul Uzza berarti Quran mengakuinya hamba petuang. Disebut saja oleh Al-Quran nama kunyah Abu Lahab. Iki Abu Lahab taban. Celaka engkau, binasa engkau Muhammad. Engkau bersorak-sorak untuk mengumpulkan kami, buat mencacik, menghina, memaki ajaran nenek moyang kita. Di Abu Lahab begitu, turun ayat nanti. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tertangkap sambungannya. Tali-talinya tertangkap kan? Maka semenjak itu muncullah perlawanan. Yang semula orang sayang ke Nabi Muhammad, hormat ke Nabi Muhammad, diakui beliau al-amin, orang elok sangat, mulik manih, kucindan murah, awak rancak kupiah teleng untuk bersawaknya. Timbul perlawanan. Yang melawan kau biasanya, yang menentang tentu tokoh-tokoh, orang-orang kadang-kadang nama anggap dirinya orang santiang, orang hebat, orang pengaruh. Sebabnya takut kehilangan posisi. Maka tampil pula nanti Abu Jahal. Abu Jahal hampir sama kadang ya Nabi Muhammad. Abu Jahal. Jadi usia Nabi ketika itu sekitar 43-44 tahunan Hijriah. Coba bayangkan umur orang sampai puluhan. Asal itu usia Nabi. Ketika pada ditunjuk-tunjuk, dituding-tuding, cilaku kapunduan engkau ya Muhammad, begitu tabat laka ya Muhammad. Dan beliau ditentang. Ya, orang umur 43. Kalau masih orang umur 41. Maka semenjak itu timbul reaksi keras. Perlawanan, penentangan, cacian, makian, tudingan dan berbagai macam. Karena ajaran nenek moyang mereka, kebiasaan mereka, adat istiadat mereka, keyakinan mereka terganggu, terusik. Dan beliau diolok-olok. Kan dia ejek-ejek, dituduh ini, dituduh itu, sampai puncaknya gilo. Itu maka ayat berbunyi a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah terang-terangan, terbuka apa yang diperintah engkau untuk menyampaikan. Tu'mar a'rid, berpalinglah. Berpalinglah engkau daripada orang-orang musyrikin. Janapian. Tahu janapian? Enggak. Kalau kami janapian, jan dipedulian. Saja kecek-kecek orang musyrikin, orang kafir, janabi asih. Dicaci, dimaki, diejek, diolok, dituduh engkau bagaimana begini begitu. Arid, jangan tanggapi, berpaling sajalah daripada orang-orang musyrikin itu, orang musyrikin itu.
perintah kepada beliau. Jadi fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil jahilin. Dua perintah tu Ustaz ya. Ya. Fasda' si a'rid si. Maju dan berpaling. Inna kafainaka. Inna sesungguhnya kami kafa. Kapa memelihara, menjaga. Kafaina, kami memelihara, menjaga, melindungimu. Cukuplah, kafakan cukuplah kami menjaga, memeliharamu ya Muhammad daripada orang-orang yang mengolok-olok itu. Mustahziin, istihza, yastahzi, mustahzi. Orang nak olok-olok, nak mengejek, nak menghina, biasalah, kami yang akan menjagamu, melindungimu. Kafaina. Tahu kafah? Kafan. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah saja yang akan memelihara, yang akan melindungimu. Kafa billahi wakila. Kafah siku. Kafah. Kemudian orang nambal selantihangan dan sewenang-wenang dan keterlaluan, zalim, aniaya dan begini makin menjaleh, makin menjadi-jadi. Itu turunlah surah Al-Alaq ayat ke-6. Itu dia. Kalla innal insana la yatagha. Kalau tak salah itu kaji gini. Mau dapat pesan petang itu kaji Al-Alaq. Lama suat sekian ayat. Jadi kita ambil saya 6-nya lah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alai alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana. Ayat kau terpisah turunnya. Terpisah. Ayat 1 sampai ayat 5 surat Iqra. Iqra. Nah, kita singkong Iqra lah. Baru kita sambung gaji beliau. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat 1 sampai ayat ke-5 turunnya di gua Irak. Awal mula pertama beliau menerima wahyu sampai 5. Setelah sekian tahun, 3 tahun lebih, baru menyusul kalla innal insana la yatagha. Itu kenapa ayatku turun? Karena orang-orang yang ditokohi oleh Abu Jahal merasa hebat, merasa santiang, kuat, berkuasa, banyak pengikut, kayo rayo dan seterusnya, didukung oleh sekian banyak tokoh-tokoh. Maka itu mengkobalantiangan orang kalau tak ada nak mendukung, nak mendukung. Tapi sapandia-pandia orang, semua orang, sebele-bele orang, kalau banyak nak mendukungnya bagaknya. Kita bayang. Nah, alasnya dulu kita bayang. Walaupun nombor 2 ya alasnya dulu, alasnya dulu. Nak mendukung tak tanggung-tanggung, nak mendukung kau nak memainkan peranan. Tapi kau cuma boneka. Apalagi Abu Jahal memang orang bagak. Orang bagak ni makasihnya memangnya punya anak buah, punya kekayaan, punya kaum, banyak harta, disegani di Mekah. Hanya nandalang molo-olo mencecek, mencela, memaki Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Beliau termasuk yang menyiksa pengikut Nabi.
Turunlah ayat ke-6. Kalla innal insana la yatagha. Di terjemahan di situ sekali-kali tidak. Itu terjemahan di situ. Kita baca terjemahnya dulu. Sekali-kali tidak. Sungguh, inna sungguh, insan manusia itu la yatagha, benar-benar melampaui batas. Anan kalla. Kalla ko nak maknanya lirada wa zajar, untuk menghardik, membentak dan mengecam. Ini ada ampek fungsi kalla, asal satunya untuk mencegah, menghardik, membentak dan mengecam, namanya kalla. Itu barangkali terjemahan sekali-kali, jangan begitu. Sekali-kali jangan begitu, awas gitu. Ada yang terjemahan hati-hati, waspada. Kalla. Jadi kalla diarahkan untuk kepada orang yang keterlaluan. Kalla. Sekali-kali jangan begitu. Itu namanya bentakan, hardikan, kecaman. Sekaligus mencegah, jangan lakukan itu. Mencoba-coba menghalang-halangi, mengganggu dan segala macam. Karena nanti kami yang akan memeliharamu ya Muhammad. Kan itu surah Al-Hijr juga ya. Inna kafainaka anil mustahzi'in. Ini bertali-tali ayat. Sia insan di siko. Insan siko mula-mulanya Abu Jahal. Abu Jahal. Dan orang-orang yang sama perangai Abu Jahal. Tapi maknanya umum. Siasat, siamyang, siapa saja manusianya yang menghambat, menghalangi, merintang, memusuhi, mengejek, mengolok, mencaci maki, meremehkan kebenaran yang dibawa oleh Rasul dan oleh pewaris Rasul. Kano tatuju kalimat kala. Sekali-kali kalian jangan begitu. Mula-mula ya Abu Jahal. Kala, sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya manusia, inna sesungguhnya, insan manusia. Manusia itu memang layak taqwa. Tago dan dikecilkan taga ko melampaui batas. Air meluap melimpah namanya taga. Longsor petang namanya tagar. Sebutlah melewat batasan-batasan sampai dihanyutkannya semua, dilanda semua oleh air yang datang menghadang, namanya tagal ma. Airlah melewati batas. Nih camahi ini kau kan ada talago di Gunung Merapi, talago merah, 1 juta kubik air. Kalau tiba jalabe, jangan-jangan kau jebol taga. Air itu nanti akan meluap melimpah sampai di landonya negari-negari ke bawah. Itu ni camian. Jadi air adalah meluap melampaui batas-batas sampai-sampai air banjir di zaman Nabi Nuh namanya tagha. Inna lamma taghal ma. Sesungguhnya tatkala airlah melimpah melampaui batasan-batasan, yu bukit-bukit, yu gunung-gunung ditelan air.
Kalau di negara kita misalnya air hujan labik, taganang labuh, taganang sawah, tidak nampak pematang, itu namanya tara. Melimpah, tidak ada pematang lain, tidak ada labuh lain. Kan kemarin-kemarin terjadi itu di daerah-daerah tertentu. Tara nama. Lalu istilah ko tak pakai untuk orang nah melewati batas keingkaran, kebangkangan, kekufuran, kezaliman, kelaliman, permusuhannya lah melampaui batas. Itu makanya Fir'aun namanya tagha. Innahu tagha. Idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah hai Musa kepada Fir'aun. Fir'aun itu tagha. Karajonyo lah melampaui batas. Puncaknya sampainya mengaku sebagai Tuhan. Diperbudak, ditindas Bani Israel, dibunuh laki-lakinya. Dan tindakan-tindakan lain yang sudah keterlaluan. Maka bernamalah si Fir'aun itu taghin. Orang yang melampaui batas. Itu loh namanya pemerintah, hukum-hukum. Kalaulah melimpah, menentang aturan yang Allah, namanya tagut. Lalu kapan manusia itu tagha? Bila manusia itu menjadi tagha? Jika kan dikecilkan inna sesungguhnya, insan manusia la yatagha, pakai lam tu menguatkan, maka bermakna sesungguhnya manusia itu benar-benar tagha, benar-benar tagha. Jadi ada takkid di sini. Apabila manusia ko tagha, ko ndak tagha basawak no. Kalau tagha basawak indak mau ipangan. Pajalah tagha na pajago, ndak mau di kecian. Masih bangang saja. Masih pakak. Jadi bahasa Arab Ustaz dia tagha. Ya, bambiak setiap bahasa Arab. Tagha. Ar-ra'ahu istaghna. Bahwa manusia itu tagha, bahwa dia ra'a, dia melihat dirinya sendiri, istaghna lah merasa cukup. Sombongnya. Coba simak artinya sebentar. Bahwa ra'a melihat. Siapa melihat? Dia. Siapa melihatnya? Dirinya. Dia telah melihat, memandang dirinya istaghna. Merasalah berkecukupan. Di situ terjemahnya serba cukup. Baca, kita pahami segini. Istaghna itu asal katanya ghaniya, kayo sawa. Ini nama cucu ghaniya tak? Ghaniya. Ghaniyun, maha gaya. Yang dikatakan ghaniya adalah tidak butuh, tidak berhajat, tidak memerlukan, karena lah cukup dino. Tidak butuh, tidak berhajat, tidak memerlukan, karena lah merasa cukup. Ini tidak butuh, tidak berhajat, tidak memerlukan, tidak berkehendak dan lain. Lawannya fakir. Fakir sangat berhajat, sangat butuh. Fakir lawan ghani. Fakir jamaknya fuqara,
antumul fuqara'u ilallah. Kamu sangat butuh, sangat berhajat, sangat memerlukan Allah. Karena kamu manusia yang tidak bisa apa-apa, kamu lemah. Jadi pada dasarnya yang ghani itu adalah Allah. Karena Allah yang tidak butuh kepada apa dan siapa. Halo? Bu, lagi sih kau kan? Lagi. Harusnya aku latih di luar. Lagi suka mulia. Jangan-jangan kau di pabandiam-bandiam bo, guru bo tu lagu jadinya. Dan tidak butuh, yang tidak berhajat, yang tidak memerlukan kepada apa dan siapa? Allah. Tu makanya Allah tu durang kampung no nama-nama tu nalah kayu nama. Di kampung mo tu, oh itu nalah kayu, tu mangko banago. Walaupun ini bacanya tu nalah sebenarnya kan Tuhan Allah na tu nalah. Nang sabana kayu adalah Allah. Karena nang kayu ko sebenarnya deknya kayu tidak butuh lain. Tiba di manusia makin kayu orang makin butuhnya kepada yang lain. Butuh kepada pembantu, baby sister, penjaga rumah, tukang buka pintu, tukang bawa kacamata ke butuh. Ini pandai bawa kacamata seorang. Tukang singkoan pintu, tukang payuang. Tukang peron sopir, tukang bawaan sepatu tinggi nyonya. Jadi makin kaya manusia makin banyak membutuhkan orang lain. Kadangnya saya nak menjaga perusahaannya. Itu macam nanti orang kaya itu sampai puluhan ribu pegawainya. Kalau tidak bisa macam mau buka pintu kadang saya tak pandai. Sebenarnya orang kaya membutuhkan orang miskin. Orang miskin, ya simbiosis lah. Jadi inti jiwa, ghaniyah itu tidak butuh, tidak berhajat. Nanti dirubah menjadi istaghna, istaf'ala, istaghna. Istaghna merasa diri cukup. Kalau dia merasa diri cukup, dia tidak berhajat, tidak butuh, sombong. Dia tidak butuh kepada Allah, sombong dia. Padahal makhluk lemah. Ketika orang sudah merasa serba-serba, takanya semena-mena lantiangan keterlaluan. Siapa saja manusia, kalaulah merasanya tu merasa serba-serba, namanya istighna, anyo akan taga melampaui batas. Jadi apa awak ini? Kok salah apa awak? Kau namanya jawab. Den perci. Dia nama cik, dia nama kasu, dia nama hebat, dia nama bagak, dia punya kekuatan. Kalian Indonesia kau ini tampuknya. Kalau lah merasa mantunnya, netaka. Di kampung-kampung orang kalau lah merasa ikutnya, merasa taka, merasa apa? Cukup netaka. Di jalan-jalannya. Ketika pakai motor atau ketika pakai kendaraan bermotor, kalau lah merasa hebatnya, bak katono jalan. Baknya nono. Bak katono miang. Kalla innal insana la yatagha. Sekali-kali jangan begitu. Gertakan, hardikan, ancaman, sekaligus cegahan. Jangan begitu.
Dan memang sesungguhnya manusia aku betul-betul tagha, melampaui batas. Melampaui batas ko adalah efeknya ke orang. Bo air kalau melampaui pematang, nya melimpah kasabalah. Orang kalau tagha, nya bukan hanya saja rusak, nya juga merusak. Ya, tak? Tagha melimpah. Kau iya melimpah. Kalau limpah, telendo orang ni no. Itu telendo. Telendo nampak. Orang tagha pasti melendo. Semuanya bagaknya no. Bekasonya no, santiangnya no hebat. Kalau di Minang lah ada bahasanya, kok gadang ndak melendo. Kalau melendo kadang-kadang. Orang nak sama gadang nak melendo. Nak melendo sia gadang-gadang. Tiba memang kecapah jalannya, ndak orang kekar badan dah. Dia tahu mengkecapah. Jalan tu mengkecapah. Mangke bau tu ndak orang gadang badan ke, ndak orang kekar, orang kerempeng misalnya. Yang ka. Itu maka takabur tu membuat-buat. Babnya bab tafaul. Kalau kaji Pak Haji siswa tafaul, membuat-buat, membikin-bikin kelebihan. Jadi kalau kita tahu asalnya konan tagha, tibo durang tagha, tibo daya tagha melendo, tibo durang tagha ko keter. Dah ada data ini hari kesalahnya. Diawali dengan inna, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan dia melampaui batas? Ketika dia memandang dirinya sudah merasa cukup. Kalaulah manusia seperti itu, tu besar undang-undang indak basaga dia ni jual leh, indak pematang sawah, tiba di parak ndak tempala bis. Kok mama, kok dan sanak, kok kemanakan ndak jalin. Aku dan Abu Jahal dulu. Abu Jahal kenapa begitu sikap? Karenanya merasa orang gadang di Mekah, orang bagak di Mekah, orang kuat di Mekah, orang berkuasa memacik di Mekah, nyo orang kayu, nyo banyak anak buah, banyak pendukung, sehingga nyo basilan teh angankan Nabi Muhammad bak kato balam padi rabah. Tak ada yang takutnya. Itu muka firman Allah ke Nabi Muhammad, inna kafainaka, kami cukuplah kami yang akan menjaga melindungimu daripada orang yang seperti itu. Karena orang yang seperti itu memang tagha lakunya. Kalau bahasa Rawannya orang tak betul nalah. Kan itu bahasa kampung awak. Orang tak betul nalah. Tak tentu ni sekarang tunggal. An ra'ahu istalna. An bahwa ra'a dia melihat dirinya sendiri sudah merasa cukup. Ndak na orang no kalau awak lah mantun lo. Dia Allah maraso.
akan lahir sikap-sikap seperti itu. Kalau orang nan babana kampu kaki, babana kampu kaki, di manakah masuk, di manakah jadi, lalu dia saudara. Sebabnya tak kenal undang-undang, tak kenal aturan. Halo, ayah kalau melimpah, lai kenal nyoy jalan bagi. Di pematang sawah, ya tabian runtuh tu. Yo batang-batang kayu dia nyo, yo batu-batu sekarang gubuk, batu-batu sekarang pondok anyo itu. Sebab ayah melimpah. Orang kalau melimpah, undang-undang, demokrasi, ala namanya tak jadi. Kau ulama ke, kau orang mulia ke, kau orang berjasa ke, kau orang besar tak jadi. Jadinya malendo sobat. Aku nampak yang berbahaya manusia ini. Dan itu yang diadoi oleh Nabi, diadoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu ara'a mustaqna. Inna ila rabbikar ruj'a. Kan itu semuanya. Inna sesungguhnya ila kepada Rabbika Tuhanmu ya Muhammad ruj'a kembali. Inna sesungguhnya ila kepada Rabbika Rabb Tuhanmu ruj'a kembali. Rujuk balik tu na rujuk. Mula-mulanya akad nikah tu talak ko lebih tangga. Kalau akad ko akad bakuan yo bu ijab kabul antar akad beko tangga talak. Balik kai kata sebelah rujuk cah sarak cah rujuk itu bahasa orang. Rujuk kembali, raji' yang kembali, raji'un kita kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi, sesungguhnya kita kembali kepada Allah. Orang-orang yang kembali itu mana rujuk kembali? Kembali ke siapa? Kepada Allah. Kita datang daripada Allah, kembali kepada Allah, ya. Tapi apa makna rujak asyikuh? Mati. Mati. Sebab dengan matilah orang kembali kepada Allah. Maka manusia ditaklukkan dengan kematian. Siasat. Sebab mati ko sang penakluknya mana? Kalau mati tidak kenal siapa. Si mati ko naman si hazim, si pemutus. Gadang panjang. Zal mim, hadim si pemutus. Hadimil ladzat si pemutus segala macam kesenangan dan kelezatan. Aduh, mati. Karena kalau tiba mati tidak kenal siapanya. Sedang sandang, sedang santai, sedang galak-galak, sedang main, sedang galih, sedang amuah, rasaki sedang murah, bini mudo, tidak kenal ini dah. Kalau tiba tu putus. Al-lazat segala macam kelezatan. Putus. Mati. Jadi manusia dikalahkan, ditundukkan oleh kematian, dan kematian itu proses untuk kembali kepada Allah. Akhirnya orang didapat musibah atau musibah kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amuh nak namuh.
Suka tak suka, siap tidak siap, kita orang awak ruja kembali kepada Allah. Innaka maitun, jika engkau mati mereka juga akan mati. Innahum maitun. Ya Muhammad, jika engkau mati mereka juga mati. Kita kau menunggu mati. Siasen wak datang dunia ko. Apa yang awak pangkat wak, jabatan wak, status kehidupan, satu saat mati. Nah, kepada Abu Jahal dan kepada orang yang taga-taga ko, ini ujungnya kepada Tuhanmu juga kembalinya. Kakama banano pailah. Kabara bana onje nyo cola buta banam. Cok kacang dia buce ujung no mati. Nyo pil sapat layang-layang ni dipakai ko. Layang-layang ko barana enggak ada teh. Pane orang punya dikumpalnya manang habis. Tiba angin kencang putui manang. Tiba hujan dari mesahnya. Cairnya. Atau hari lepetang. Kalau hari lepetang, lebih lah. Jadi empek. Barana enggaknya wak dia teh. Tadi tahu dia teh. Enggak wak kan dia enggak nurang lu. Layang-layang tu enggak kan dia enggak nurang. Bayar layang-layang semana layang atau layang-layang lancik lain. Nya kan enggaknya kan dia puang-puang orang mah puang-puang kok dia ada makasuinya maka mah puang-puang. Ora ada pet makasuinya bihnya. Ya bahasa orang awak no jariah kau menentang boleh kau nak kabuliah no caya orang. Lah enggak layang-layang habis. Panik orang punya kumpalnya mandang turun. Kancang angin, tuih, hujan lebih cair, atau dia petang. Nari lah sonje, lah sampai aja. Namanya ruja'a, layang putih, hujan lebih, atau orang punya panik, atau hari lah sonje, ruja'a namanya. Siasan siamyang awak. Sabaga apapun awak, sakuai apapun awak, sakayu apapun awak, ujungnya rujuk sampai ajalnya rujuk kepada Allah. Barabana gadang keringkangnya, gadang kecapah, baiklah, tapi ujungnya mati, rujuk. Nah, kepada Abu Jahal ke situ. Barana taganya Abu Jahal kah? Lebih tagalah Fir'aun. Fir'aun langsung mana berkecak innahu taga. Idhab ila Fir'auna innahu taga. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Faqala ana rabbukumul a'la. Tapi Fir'aun itu kan mati ujungnya. Bahkan ketika hampir tenggelam le berimannya. Dan mengakulah Muslim. Surat Yunus surat ke-10 ayat 90. Mengaku je. Ambo beriman. Dan ambo Muslim. Tapi ketika itu kan tak ada gunanya lain. Itu Fir'aun. Sehingga tercatat dalam Quran Fir'aun itu makhluk manusia yang paling taga. Sampai diutus spesial Nabi Musa dan Harun untuk menghadapinya, dua orang sekaligus. Kakak beradik diutus untuk menghadap Fir'aun. Idhaba hai Musa hai Fir'aun, pergilah kau berdua kepada Fir'aun, innahu tagha, Fir'aun itu tagha. Faqul lahu qawlan layna, faqula lahu qawlan layna. Deknya Fir'aun hai Musa, jamu buranga lu dekeknya.
katakan kenyo kata yang lemah lembutnya Fir'aun. Jadi Allah pun mengajari Nabi Musa, kalau mari Fir'aun ko jangan beranga-beranga mari ari menangik-nangik meminta-minta nyo rajo. Ulu terpecik. Lai tahu ulu ko. Ulu terpecik ni no. Pangka di tangannya. Awak terpecik di matono, di ujungno. Ikece Allah mengajari. Kalau menghadapi orang sekelas-kelas Fir'aun itu jangan jadi bentak-bentak, masuknya ke penjara habis pak. Faqula lahu qawlan laina, katakan kata yang lemah lembut, ajak dengan bijak. Nah, itu dakwah Nabi Musa. Orang kalau nak mengikuti metode ko, dah habislah. Balik kita kaji pangkal. Kaji pangkal ila rabbika ruj'a. Ujung-ujungnya kesudahannya kan kepada Tuhanmu juga dia kembali, engkau dan dia kembali. Anu mantul lo bahasa awak nak ko. Ndak salah mono roda aku deteh nak ko. Idik ko coroda roda penanti. Sekali kate, sekali bawah. Atau idik ko cojongkek jangko. Kadang talang buang, kadang tahnya. Ini tabayang bentuk jongkek jangko. Ini tabayangnya bentuknya jongkek jangko. Talang buang, tahnya. Nama saya jongkek jangko. Jadi watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu dipergiliran di antara manusia. Cuman acok lupa orang katikonyo maraso. Itunya kajinya. Katikonyo maraso, anu lupa. Encak yo bahasa wak ko ngecik nyo lupa yo sasak dapur no. Lupa sasak dapur, lupa kacang yo kulit. Kenapa orang lupa yang cakap arauz takna? Adi ingatkan kepada Abu Jahal dan kepada siapa saja, inna ila rabbika, sesungguhnya kepada Tuhanmu jugalah Muhammad mereka kita kembali. Sampai ajalnya, nantinya. Ajal batas. Ajal batas. Batas sesuatu, batas akhir sesuatu namanya ajal. Likulli syai'in ajal. Segala sesuatu ada batas. Batas akhir. Ada kitabam muajjala. Ada ketetapan keputusan yang telah ditentukan waktunya. Orang kalau sampai batasannya, waktunya, ajalnya sampai isdat. Ada isdat. Enggak bisa lebih isdat. Enggak kadang-kadang kalau doa kan mati dah, enggak ada banjir ke, enggak ada kampur, enggak ada hanyut ke, orang mati sampai dajah. Itu penyebab dia. Guru kita, ustaz kita wafat. Bila wafat sampai dia aja. Kalau tak sampai aja, ini bilang. Walaupun ngelodoh. Itu yang harus kita sadari. Itiak jauh terlecak dia tu nak mati dah. Ajal sampai lah. Ada orang tersinggung seketik terlentang mati dia jantungan. Sebenarnya aja sampai. Galodo, banjir, hanyut, gampo, tapanggang, talantak, jatuh, segala macam, itu namanya asbab. Asbab penyebab.
tanawwa'atil asbab, bermacam-macam penyebab kau. Ta'addad, berbilang-bilang lo ragamnya penyebab. Wal mautu wahid, kematian satu. Man lam yamut bisayf, siapa yang tidak mati lantaran pedang, mata bighairi, dia mati lantaran yang lain. Sebab nak padang nama matian lo, nak peluru nama matian lo, nak terlantak nama matian lo, nak gampur matian, atau ajal sampai. Kan tak semua orang sakit mati lah. Bahkan doktor tu nak mati, orang sakit nak mati lah. Balik kita, ka guru kita, ka ustaz kita, beliau meninggal tu ajal sampai. Cuman cara mati beliau seperti itu. Tertengok. Bini beliau sampai ajal, anak beliau dan musuh sampai ajal. Sampai ajal. Beliau kan lama yang bodoh, ustaz aku. Lama dah mau yang ajar sana. 10 tahun dah lampau. Beliau dulu pernah mau di rumah sakit otak menjadi rais apa sinan. Beliau majak situ ketika mau ke Mekah. Tu dia khabar majak di situ. Lama ya, Bu. Beliau tua beromboh. Kami babang beliau. Masalahnya kepatang beliau masih mangko-mangko begini-begini. Iya. Cuman ajar beliau tu sampai di hari akad malam tu. Penyebabnya iya kata. Bangku rumah beliau nak naik, itu loh garisannya. Sebanyak tu rumah. Ambo pribadi tahu rumahnya. Ambo mandi-mandi ketik-ketik di atas rumah tu, di lidah api namanya. Pulang-pulang sekolah, mandi sana, janiah ianya. Di atas rumah lidah api. Nama lidah api. Sebab lahar angin sampai situ bentuk lidah. Abang ke rumah boleh dipilih. Kaji wak cakap balik. Sebabnya itu. Beliau kau mati, penyebabnya itu. Itu makanya hampir tentang mati kita nak tahu. Bila dima sadang manga, sadang dalam keadaan apa? Lantaran antara apek dah tahu. Kau tahu lantaran makan pokai wak mati, nak makan pokai itu. Kau tahu ke mati di sekolah, hamba dah kebari nak. Sebab kalau pai kalau ke pasar saya ke masjid mati mesti nak gua. Ndak kebari boleh. Cuma masalahnya wak nak tahu apa penyebab mati. Jadi ujungnya ruj'a kembali kepada Tuhanmu, siapapun penyebabnya itu. Ajal sampai penyebabnya itu. Tak tahu kan? Itu namanya ruj'a. Maka macam-macamlah penyebab orang mati. Ada dilentak oto, ada sakit, ada tamakan pantang. Tamakan pantang hiu je Ustaz. Iyalah. Tamakan itu pantang duit. Tamakan itu pantang duit mestinya lah. Ujungnya mana? Rajiun, ruj'an. Harus sadar kita tu. Harus sadar. Dan masa ruj'an kita dekik lah dekik. Kalau labu mua-mua aku takut mula dekik. Kan sama tak? Umur umat Nabi Muhammad ku 60-70. Aqalluhum nak barana lewat 70. Kau nak apa camih tu? Memang harus camih pak. 60. Abu 68 ke sana. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Bisa jadi yang bodoh dulu penuh baji. Nak tahu kan? Kan nak tahu kan? Nak tahu. Intinya orang kalau lah umur 60 siap-siap salah.
Karenanya lah masuk ke suatu medan, masuk ke wilayah, masuk ke tampik, di mana di medan di wilayah tampik itu nyalah berhadapan dengan mati. Umur 60 hitungan hijriah. Berarti hitungan Masehi 58. Lah masuk ke wilayah ke tampik, ke medan di mana nulah berhadapan dengan mati. Orang siapapun yang berhadapan mati tidak pernah menang. Wanita aku ke makhluk terkuat di muka bumi kecil orang lah. Kalau berhadapan dengan mati, tidak menangnya juga. Barana tutai-tutai ini kalau ke mati pun tidak muat, tidak bisa menang. Itu kita rujuk. Jadi ko hiburan ke Nabi. Ya Muhammad dan Abu Jahal tu yang mentun. Mentun watak Abu Jahal. Dia merasa istaghna. Asabarlah ya Muhammad. Nyo lama lambe mati dulu, nyo mati pada Nabi Muhammad. Abu Jahal tu mati di perang Badarnya. Nabi hijrah ke Madinah di tahun ketiga balik kenabian. Lah 3 balik tahun Nabi di Makkah lebih kurang. Sementara beliau mulai dapat tantangan lah 3 tahun. Lah 3 tahun beliau jadi Rasul, baru beliau mendapat tantangan. Maka selama 10 tahun lebih kurang beliau di Makkah terus mendapat tantangan-tantangan. Kebencian, permusuhan, kezaliman 10 tahun. Lalu beliau hijrah ke Madinah. Masuk tahun kedua di Madinah terjadi perang Badar. Berarti 2 balik tahun semenjak Nabi awal mula ditentang oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. 2 balik tahun setelah itu Abu Jahal mati di perang Badar. Mati di perang Badar menggenaskan intinya, rujaannya. Sementara Nabi masih hidup setelah itu 8 tahun lagi. Nah, siapa dulu rujaan? Abu Jahal. Abu Jahal yang mati. Nah, kok kepada beliau suatu hiburan sekaligus suatu hal yang mesti beliau lalui. Karena wa yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Jika engkau didustakan Muhammad, maka rasul-rasul sebelummu juga telah didustakan. Berarti harus engkau lewati. Kira-kira itu inti menruj'a. Ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Sampai jam berapa Ji? Sampai jam Saya 10. Oh lah lewat. Jadi silakan Bu. Ambo telepon lah nyeludi. Kabarnya konon semua makhluk kan mati. Kalau makhluk mati, kemudian yang terakhir mati malakul maut. Tidak malaikat maut, malakul maut. Pergilahnya ke antara surga dan neraka. Di situnya mencabut rohnya sendiri. Wallahu a'lam. Tapi begitu ketemu dalam penjelasan kitab-kitab. Sekali lagi wallahu a'lam. Sangat sakit mati. Sehingga dia mengatakan ketika itu, andaikan tahu sesakit ini mati, pasti aku akan lemah lembut mengambil nyawa orang mukmin. Wallahu bisawab. Yang nak mati ciknya Al-Hayyu Al-Qayyum. Tak pernah. Dia baqa. Adik kaji sampai jam 10 kalau lewat waktunya. Barangkali itu yang bisa menyampaikan kepada kita bersama. Kok beda-beda seketik ya guru kita tu kabar aja lah ya.
Kaba aja lah. Semoga bermanfaat, berfaedah. Paling tidak kita lah isi pagi ini dengan kaji sebagai uji coba dulu. Kalau coba. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.